Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Monalisa. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan grafik dengan chart builder dari aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kita buka data personalianya. Oke, lalu for your information bahwa di sini dalam variabel gaji saya sudah mengganti 2 angka di depan koma dengan absen saya yaitu 30. Lalu kita klik grab chart builder, lalu klik OK. Nah, dalam aplikasi SPSS ini memberikan berbagai fitur diagram, baik diagram batang, diagram line, area, pie, sketcher, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menggunakan diagram batang yang simple bar. Kita klik 2 kali. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk yang pertama, kita harus mengisi sumbu X dengan sumbu Y menggunakan variabel-variabel yang kita butuhkan. Untuk yang pertama, saya akan memasukkan gaji ke sumbu Y, variabel gaji ke sumbu Y. Lalu untuk yang kedua, saya akan memasukkan variabel status ke sumbu X. Oke. Lalu biarkan di sini bar, tetap bar, dan di sini min. Lalu kemudian kita klik OK. Dan akan muncul output seperti ini. Terlihat jelas bahwa untuk karyawan yang belum menikah, rata-rata gaji per bulannya hampir mencapai Rp800.000, dan untuk yang belum menikah, rata-rata gaji per bulannya yaitu Rp700.000. Lalu setelah itu, kita masuk untuk setelah hasilnya seperti ini, kita klik grab lagi, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik bar. Nah, di sini kita pilih stage, kemudian define. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf untuk background-nya, saya lupa. Oke, udah. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita pilih lagi tahun masuk untuk diinput ke kategori Axis atau sumbu Y. Dan untuk bar represent-nya, kita tetap menggunakan end of case. Untuk title, di line pertama saya isi dengan grafik bar persentase dengan subtitlenya yaitu berdasarkan tahun masuk karyawan dan per posisi karyawan. Oke, lalu kita klik continue. Sebelumnya, jangan lupa untuk define state-nya, kita klik and drag posisi untuk menginput di define state die. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilannya yang lebih berbeda, lebih variatif. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, untuk mengetahui data labels-nya, kita klik show data labels.
Nah, akan muncul angka-angkanya seperti ini, bahwa bisa ditafsirkan bahwasannya pada tahun masuk 1992 terdapat satu karyawan yang masuk. Kemudian pada tahun 1992 juga terdapat 3 karyawan supervisor, maksud saya supervisor saja yang masuk. Ya, kemudian untuk tahun 1992 juga terdapat satu asisten manajer yang masuk. Jadi totalnya ada sekitar 5 orang yang masuk pada tahun 1992. Begitu selanjutnya, lalu kita lanjut ke panel variabel. Untuk panel variabel kita masuk ke yang tadi. Panel variabel, untuk bikin panel variabel kita kembali ke grep, legacy dialog, kemudian bar, kita pilih state and define. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sudah sebagian sudah terisi untuk kategori axis dan define states-nya. Kemudian kita tambahkan status untuk di-input ke rows. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lebih detail banget untuk grafiknya. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita akan bikin grafik bar 3 dimensi dengan kasus akan dibuat grafik bar yang menggambarkan gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan tersebut. Grafik akan ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Untuk angka yang pertama, kita buka data file karyawannya, kemudian klik menu grab dan pilih legacy dialog, lalu klik 3D bar, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, kemudian klik define, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa, kita harus mengisi kategori axis dan bar represent-nya dengan bar represent yang diganti dengan mean of values, variabel gaji awal, untuk sumbu X, kategori axis di-input dengan variabel pendidikan, kemudian untuk sumbu Z, kategori axisnya kita input dengan status. Langsung saja kita praktekkan. Saya sudah masuk di data karyawan, kemudian klik grab, legacy dialog, 3D bar, define, kita klik bar represent-nya, pilih mean of values, untuk variabelnya kita input dengan gaji awal, untuk kategori axis X, kategori axisnya kita input dengan pendidikan, untuk Z, kategori axis kita input dengan status, kemudian kita tambahkan title-nya. Title-nya di sini akan saya isi dengan grafik bar gaji awal karyawan. Untuk subtitlenya berdasarkan pendidikan dan status karyawan, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini menjadi 3 dimensi.
Kita klik 2 kali. Untuk melihat supaya lebih jelas bahwasannya dalam di sini sebenarnya banyak sekali ya pilihannya untuk chart size-nya seperti apa, terus elemennya bakalan seperti apa, kategorinya seperti apa, chart size-nya seperti apa. Kita bisa pilih dan sesuaikan sesuai dengan kemauan kita dan kebutuhan kita. Karena di sini saya keburu durasi, jadi sesuai dengan keinginan saya saja seperti ini. Langsung saja untuk yang selanjutnya kita bikin 3D bar compact. Seperti sebelumnya kita kembali ke graph, legacy dialog, dan 3D bar, define. Lalu untuk sebagian dari variabel-variabel ini sudah terisi seperti awal semula. Kemudian kita perlu menambahkan di bagian rows dan stack dengan variabel rows di posisi, variabel posisi di rows, kemudian untuk variabel tahun masuk di stack. Lalu oke. Nah, tampilannya akan lebih detail sekali daripada sebelum-sebelumnya. Di sini dapat ditafsirkan bahwasannya untuk posisi manajer rata-rata gaji awal bagi yang belum menikah, SMA yang belum menikah yaitu 3.000 dan begitu seterusnya. Lalu ketika kita ingin membuat grafik Simple Pie, dengan kasus akan ditampilkan gaji awal karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut. Kita buka data file karyawannya, kemudian grab legacy dialog dan pilih yang pie. Kemudian ketika ada kotak dialog seperti ini, kita pilih yang summarize for group of case. Kemudian tampak di layar seperti ini, kita isi dengan define size-nya, diisi dengan posisi, size person-nya diganti dengan sum of variable. Kemudian untuk tombol titles-nya kita isi dengan grafik pie posisi karyawan berdasarkan gaji awal karyawan dan seterusnya. Kemudian di OK ya itu. Kemudian kita pakaikan gaji karyawan, data karyawan, grade, legacy dialog, pie, summarize for group of case, define, sum of variable. Untuk variabelnya kita isi dengan define size variabelnya diisi dengan posisi, variabel posisi tidak. Kemudian kita isi variabelnya dengan sum gaji awal. Kemudian untuk title-nya diganti dengan grafik posisi karyawan dan subtitle-nya diisi berdasarkan gaji awal.
Lalu continue. Kemudian kita lihat lagi tahap selanjutnya. Lalu diklik OK. Setelah semua pengisian selesai, lalu diklik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah jadi. Kemudian kita lihat tahap selanjutnya. Terlihat ada 4 flash pada grafik di atas sesuai dengan jumlah posisi karyawan. Karena tadi dipilih representasi dari tiap size adalah sums, jumlah gaji, maka tidak berarti posisi tertinggi akan mempunyai jumlah gaji terbanyak. Misalnya pada gaji awal, terbanyak terlihat dimiliki oleh posisi supervisor yang mempunyai tampilan size terbesar dibanding yang lain. Hal ini disebabkan karena jumlah orang yang posisi karyawan di perusahaan paling banyak, sehingga otomatis jumlah gaji awalnya mereka secara bersama-sama menjadi paling besar. Sebaliknya, posisi manajer hanya dimiliki segelintir orang, sehingga walaupun secara individu gaji mereka besar, maka jumlah sum dari gaji awal mereka bukanlah yang terbesar. Lalu kita bikin grafik Simple Pie dengan panel. Dengan kasus akan ditampilkan komposisi gaji awal karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut dengan menampilkannya untuk setiap tingkat pendidikan karyawan tersebut. Untuk langkah-langkahnya sama, kita buka data karyawan, grab saja si dialog pie. Kemudian tetap summary for group of case. Setelah itu muncul kotak dialog pie chart seperti ini. Sama seperti yang di awal tadi, hanya saja kita harus mengisi bagian rows ini dengan variabel pendidikan. Oke, kita ganti dulu. Right, isi dialog type, summary for group of case, define. Kemudian untuk rows kita isi dengan pendidikan. Untuk titles kita lihat apakah sudah sesuai dengan perintahnya. Grafik posisi karyawan dengan gaji awal. Oke, kita copy saja. Dan subtitlenya kita copy juga. Lalu continue. Kita lihat langkah selanjutnya, yaitu setelah pengisian semua selesai, klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini sama dengan yang contohnya. Nah, terlihat ada tiga jenjang pendidikan dan semua variabel pendidikannya tersebut yang dimasukkan ke dalam panel. Untuk setiap tingkat pendidikan ada komposisi jumlah gaji awal yang diterima setiap pegawai sesuai dengan posisinya dalam perusahaan. Sebagai contoh, untuk tingkat pendidikan SMA, jumlah total gaji awal paling banyak adalah posisi karyawan biasa. Lihat, pada posisi SMA, pada pendidikan SMA, terlihat paling banyak yaitu pada posisi karyawan. Sedangkan total gaji awal posisi supervisor jauh lebih kecil. Nah, output ini bisa dikatakan dengan output pie panel. Lalu bagaimana jika kita ingin memberikan grafik Simple Pie dengan variabel terpisah?
Dengan kasus akan ditampilkan grafik yang menggambarkan perbandingan gaji awal dan gaji akhir karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut. Untuk langkahnya sama, buka data karyawan, kemudian grab, legacy, dialog, dan pie. Akan muncul tampilan, pilih summaries of separate variables, lalu klik define. Kalau tadi yang di awal pilihnya summaries for group of case, untuk yang saat ini kita pilihnya summaries of separate variables, dan akan muncul tampak seperti ini seperti biasanya. Namun pada bagian slice preparation kita pilih masukkan variabel gaji awal dan gaji akhir seperti ini. Kemudian pada bagian panel by kita pilih input variabel pendidikan ke dalam bagian rows. Oke, kita langsung saja praktekkan. Grab, legacy, dialog, pie, summaries of separate variables. Untuk size dan represent, tadi kita pilihnya yang gaji awal dan gaji akhir. Gaji awal kita input, kemudian gaji akhir kita input di size represent juga. Untuk rows kita input pendidikan. Lalu untuk titles kita tambahkan, kita copy saja. Title-nya grafik pie perbandingan gaji awal dan gaji akhir, kita copy. Dan di paste di titles. Untuk subtitle-nya kita copy juga berdasar tingkat pendidikan. Kita paste. Lalu continue. Selanjutnya, setelah semua pengisian selesai, kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sama kan dengan contohnya. Nah, penjelasannya di sini bahwa terlihat ada 3 jenjang pendidikan sesuai dengan variabel pendidikan yang dimasukkan ke dalam panel dengan melihat lebih besarnya slice warna hijau dibanding slice warna biru. Terlihat gaji akhir kode berwarna hijau. Untuk gaji akhir kodenya berwarna hijau. Sedangkan karyawan secara total lebih besar dibanding gaji awal dengan kode warna biru untuk setiap jenjang pendidikan karyawan. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengedit tampilan output secara output sebuah grafik pie? Sebuah grafik dengan kasus output grafik pie simple yang telah dibuat dan akan diedit dengan memberi angka label serta memisahkan irisan-irisan yang ada angkanya. Buka file output simple pie, perhatikan file tersebut berisi SPV yang menunjukkan sebuah file output SPSS dan bukannya sebuah file data. Grafik pie posisi karyawan yang tadi diklik 2 kali. Saat grafik tersebut sudah tampil seperti ini, diklik 2 kali pada sembarang tempat grafik tersebut. Sesaat akan tampak dialog chart editor seperti ini. Dan buka menu elemen, lalu pilih show data labels. Nah, kemudian akan muncul data-data dari irisan setiap irisan. Misalnya pada warna hijau akan tampak angka 1960. Kita praktekkan saja. Misalnya tadi di sini kita klik 2 kali. Kita pilih elemen show data labels. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ada angkanya.
Jadi pada grafik pie posisi karyawan berdasarkan gaji awal, untuk manajer gaji awalnya minnya rata-rata 3.260.000, untuk karyawan 6.830.000, dan untuk asisten manajer yaitu 1.860.000, dan yang paling banyak yaitu supervisor dengan min rata-ratanya 7.540.000. Lalu kemudian irisan-irisan, bagaimana kalau kita ingin memisahkan antara irisan-irisan ini supaya terlihat terpisah? Kita buka menu elemen dan pilih explode slice, dan irisan semuanya akan terpisah seperti ini. Kita praktekkan. Kita klik elemen, explode slice. Nah, akan terpisah setiap slice-nya. Sama seperti contohnya, seperti ini. Membuat grafik jenis lain atau grafik garis, kita menggunakan data sales. Untuk yang pertama, grafik line sederhana. Kita buat grafik line sederhana dengan kasus akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004 dengan langkah yaitu buka file salesnya, kemudian klik menu graph. Seperti biasa, pilih legacy dialog, tapi pilihnya yang line. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dialog line chart. Tapi pilih yang simple pada bagian data in chart area, karena grafik sederhana, pilih summarize for group of case. Lalu klik define, dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian line represent atau sumbuye, kita pilih order statistik. Karena ini di awal kan end of case, kita pilihnya yang order statistik. Kemudian untuk variabel kita input yang min sales. Kemudian untuk kategori kita input yang kode. Kita perhatikan dulu data sales, kemudian grade, legacy dialog, line, simple, summary for group of case, define. Kemudian pilih yang order statistik, kemudian min sales. Kemudian untuk kategori axis-nya tadi kode, input kode di kategori axis. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya, pada bagian titles, chart details-nya diisi dengan grafik line sales produk X. Kita copy saja. Details, kita paste, continue, kemudian klik OK untuk proses output. Oke. Dan outputnya akan seperti ini. Lalu kita lihat langkah selanjutnya, sama seperti contohnya. Ini merupakan output line sederhana, grafik line sederhana. Kemudian jika kita ingin membuat grafik line ringkas, dengan kasus akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004 dengan tampilan hanya rata-rata penjualan per tahunnya saja.
Untuk langkahnya, buka file sales. Kemudian seperti biasa, pilih create, pilih legacy dialog, dan pilih line. Nah, kita tetap pilih yang simple dan tetap menggunakan summary for group of case, lalu langsung saja di define. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kita pilih yang order statistik. Dan untuk sumbu Y-nya, kita input dengan data min, sales, dan kategori axis-nya menggunakan tahun. Dan titelnya diganti dengan ini. Kita praktekkan. Create, legacy dialog, line, simple, tetap menggunakan summary for group of case, define. Sudah otomatis terisi masihan. Kemudian untuk titles-nya kita ganti dengan grafik line sales produk X per tahunnya. Kita copy saja. Continue. Lalu klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Kita lihat apakah sama. Kok rapuh? Tuh. Simple yang utama tadi, yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita gunakan kode pada kategori axis-nya. Kalau yang ringkas sekarang kita gunakan tahun pada kategori axis-nya. Langsung saja kita praktekkan. Create, legacy dialog, line, simple, define. Kalau yang untuk pertama tadi kita gunakan kode, sekarang kita gunakan tahun pada kategori axis-nya. Untuk title-nya, grafik line sales produk X per tahun. Sudah, lalu continue, lalu OK. Dan hasilnya akan seperti ini, sama dengan contohnya. Nah, terlihat tampilan grafik line hanya menampilkan rata-rata sales saja, sesuai dengan masukan pada sumbu X yang menghitung min sales per tahun. Tampak rata-rata sales tahunan cenderung naik dari tahun 2001 sampai ke 2004. Dan data ini merupakan data line ringkas. Kemudian jika kita menggunakan grafik line panel, dengan kasus akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2001 sampai 2004 dengan tampilan rata-rata penjualan per bulan, jadi akan ada 14 per tahun per sales. Untuk langkah pertama, seperti biasa, buka sales, grafik legacy dialog line, dan akan muncul tampilan seperti ini. Masih pilih simple, lalu define, dan ininya masih tetap sama, kita gunakan summary for group of case. Nah, lalu pada bagian line represent-nya atau sumbu Y-nya, kita pilih order statistik, lalu masukkan variabel sales ke dalam kotak di bawahnya, variabel, kotak variabel. Lalu untuk sumbu X, masukkan variabel bulan ke bagian kategori axis-nya. Pada variabel tahun,
Pada bagian panel variabel, pada bagian rows, pilihan ini akan menayangkan 4 grafik panel. Seperti ini contohnya. Untuk line representnya, pilih objek statistik, variabelnya min sales, kategori axisnya pilih bulan, dan untuk rows-nya pilih tahun. Kita praktekkan. Graph, legacy dialog, line, simple, tetap menggunakan summary for group of case, define, pilih other statistik, main sales, kategorinya tadi menggunakan bulan, kita kembalikan, kita ganti dengan bulan, kategori axisnya, rows-nya kita ganti dengan tahun, tambah tahun, kemudian untuk totalnya kita ganti dengan grafik line sales project X per bulan, dengan subtitle untuk setiap tahun. Lalu continue dan oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita lihat bahwa tampilannya akan sama seperti contohnya. Di sini tampak urutan yang belum benar karena dimulai dari bulan Agustus karena diawali dari huruf A. Seharusnya bulan kan dimulainya dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Dan untuk menampilkan urutan bulan yang benar, tempatkan pointer pada sembarang tempat di grafik tersebut, lalu klik ganda untuk memasukkan ke chart editor. Nah, pada tampilan chart editor, arahkan pointer ke salah satu nama bulan yang ada di sumbu X, kemudian klik ganda, sehingga tampak kotak dialog properties di sebelah kanan, kemudian tab kategoris, hingga tampak tampilan berikut. Oke, kita praktekkan. Klik 2 kali pada kotak grafiknya, kemudian klik 2 kali pada nama bulannya. Nah, kemudian kita pilih kategoris, variabelnya bulan. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya. Pada bagian sort by, biarkan pada pilihan custom, karena urutan nama bulan memang akan ditentukan sendiri. Pilihan sort by ini biarkan custom. Gunakan tombol tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah untuk mengatur urutan bulan. Sebagai misal, cari nama bulan Januari, sorot nama bulan tersebut, lalu diklik tombol panah tersebut untuk menaikkan atau klik panah untuk menurunkan nama tersebut ke urutan teratas atau ke bawah, lalu kemudian lakukan untuk nama bulan Februari dan seterusnya. Setelah itu selesai, tekan apply dan kemudian close. Akan terlihat pada chart editor di sini nanti kalau nama bulannya nanti sudah terganti. Kita praktekkan. Short by-nya biarkan custom dan sorot bulan yang ingin kita ganti. Terus klik panah ke atas. Kita urutkan seperti biasanya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu klik OK, apply. Nah, akan otomatis berganti karena kita sudah ganti dengan yang lebih urut. Tampilan terakhirnya akan seperti ini.
Kita lihat apakah sama. Ya, sama ya. Kemudian terlihat bahwa 4 kotak grafik lain tersebut untuk setiap tahun, dengan setiap tahun ditampilkan data per bulannya. Perhatikan urutan nama bulannya, Januari, Februari, Maret, April, dan selanjutnya. Sales tahun 2021 cenderung turun daripada bulan ke bulan sama tahun 2000. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.